Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pemirsa Bakti Channel yang terbaik, yang selalu diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu 12 Maret dengan judul Menempatkan Tuhan yang pertama. Agar kita lebih memahami pelajaran ini, boleh kita membaca 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Kita menemukan bahwa tidak peduli pergumulan apa saja yang kita sedang hadapi, karena semua solusinya ada pada Tuhan. Tentunya mereka yang berseru kepadanya. Berikut contoh Tuhan menolong orang yang berseru kepadanya saat dalam kesesakan. Kita melihat bahwa menjelang berakhirnya pemerintahan Yosafat, Yehuda diserang oleh Moab, Amon, dan Edom. Kita mengetahui Moab dan Amon adalah anak dari Lot, dan Edom adalah Esau. Mereka menyerang pemerintahan yang dipimpin oleh Yosafat, dan Yosafat adalah seorang yang sangat pemberani. Selama bertahun-tahun ia telah memperkuat pasukannya dan kota-kota bentengnya. Dia telah siap untuk menghadapi musuh siapapun, termasuk Edom, Moab. Tetapi dalam krisis ini, ia tidak menaruh keyakinannya pada kekuatannya sendiri, tetapi menaruh kekuatannya kepada Allah. Saudaraku, dia berketetapan untuk mencari Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yudea. Orang-orang berkumpul di pelataran Bait Suci. Sama seperti Salomo mendoakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka menghadapi bahaya. Saudaraku, semua laki-laki di Yehuda berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berdoa supaya Allah akan mengacaukan musuh-musuh mereka sehingga namanya dapat dimuliakan. Kemudian raja berdoa, "Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Itulah doa Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepada Allah dalam cara ini, maka Roh Allah turun kepada hamba Allah yang berkata, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu." Kita boleh baca 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai 17. Walaupun dikatakan berdiam, bukan berarti orang Yehuda berdiam di kemah, tapi mereka datang menyongsong musuh itu. Tetapi Tuhanlah yang berperang. Jadi pagi-pagi sekali keesokan harinya, raja mengumpulkan umat dengan paduan suara. Para imam di depan menyanyi memuji Tuhan. Kemudian dia berkata kepada umat, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Kita boleh baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Kemudian paduan suara mulai menyanyi, dan musuh-musuh mereka saling membunuh satu sama lain, dan tidak ada yang terluput. Ini dicatat dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 24. Saudaraku, ini sangat membutuhkan waktu 3 hari bagi orang Yehuda untuk mengumpulkan rampasan pertempuran itu. Dan pada hari keempat mereka kembali ke Yerusalem menyanyi sementara mereka pergi. Mereka pulang dengan sorak-sorai. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu saja Allah yang melepaskan mereka adalah Allah yang sama, yang kita kasihi dan yang kita sembah saat sekarang ini. Dan kuasanya sama besar sekarang ini sama seperti dahulu kepada Raja Yosafat. Tantangannya bagi kita adalah percaya kepadanya dan
pimpinannya. Bila kita percaya, maka tangan yang sama menolong Raja Yosafat bersama orang-orang Yehuda. Hal yang sama juga akan menjadi bagian kita. Mungkin saja di saat sekarang ini, bukan saja Edom, bukan saja Amon, bukan saja Moab yang menyerang kita, tetapi musuh-musuh yang mungkin tidak kelihatan. Apakah mungkin tuntutan ekonomi dalam rumah tangga, musuh menyerang iman kita? Ataukah mungkin kenakalan anak-anak dalam rumah tangga? Ataukah mungkin usaha yang kita hadapi hancur? Semuanya inilah merupakan musuh yang tidak kelihatan, tetapi terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita teladani Yosafat. Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengutamakan benteng pertahanannya, tentaranya yang sangat banyak, tetapi dia mengumpulkan masyarakat itu untuk meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Tinggi. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pencobaan, menghadapi permasalahan. Mari datang kepada Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak, berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Percayalah, maka Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan berperang melawan segala musuh-musuh yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih karena berkat yang kami terima melalui pelajaran ini. Semoga iman kami pun semakin dikuatkan. Kami bangkit berdiri, datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.